Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan praktikum kita, yaitu ke praktikum ke-11 dengan materi Network Address Translation, maka pada video ini kita akan mendemonstrasikan atau mengenalkan bagaimana konsep NAT itu. Baik, secara teoritis, NAT itu merupakan suatu metode untuk memungkinkan perangkat jaringan yang mempunyai IP privat untuk bisa mengakses jaringan global atau internet dengan IP address public. Translation atau NAT bekerja dengan menerjemahkan sejumlah IP address yang tidak terdaftar menjadi sejumlah IP address yang terdaftar, sehingga setiap line pada IP address terdaftar dengan jumlah yang sama. Jadi, misalkan ada satu IP address yang sudah terdaftar. Biasanya IP address ini IP address yang telah diberikan oleh ISP, Internet Service Provider, seperti Telkomsel, Indosat. IP identifikasi mereka itu adalah IP yang terdaftar. Makanya kita membayar per bulan sesuai dengan paketnya. Maka kemampuan dari IP tersebut bisa kita bagikan ke IP lokal kita yang berbeda segmen network, berbeda segmen IP, sehingga IP tersebut dapat digunakan oleh perangkat jaringan dan terhubung ke jaringan publik. Oke, adapun jenis NAT, Anda bisa baca sendiri, ada statik, dinamik, dan masquerade. Misalnya parameternya ada DST NAT, SRC NAT. Dan yang penting kita harus ketahui ketika PC kita atau laptop kita ingin mengakses jaringan publik, maka dia harus menggunakan source NAT. Begitu juga dari router, dia menggunakan source NAT menuju ke jaringan publik. Ketika dia dari jaringan publik ke jaringan lokal, dia menggunakan DST NAT. Untuk saat ini kita masih menggunakan SRC NAT. Oke, kita lanjut. Nanti kita gunakan juga konfigurasi atau service DNS dan DHCP. DNS ini gunanya sebagai domain name system, jadi merubah IP address ke nama. Begitu juga sebaliknya, nama domain ke IP address. Contohnya google.com. Maka ketika kita ketik google.com, maka sebenarnya kita mengetik 8.8.8.8. Begitu juga sebaliknya. Untuk dynamic host configuration protocol, ini gunanya untuk menyediakan IP address secara otomatis ke client. Jadi kita tidak perlu lagi mengentrikan manual di setiap line. Karena apabila clientnya lebih dari 100 atau lebih dari itu, maka kita akan kesulitan untuk mengentrikan IP address-nya. Jadi ada 3 service yang kita akan gunakan, NAT, DNS, dan DHCP. Ini cara penggunaan atau cara kerja DHCP. Bisa Anda sekalian baca, dan kita lanjut ke langkah kerja. Ya, ini dia topologi yang akan kita gunakan. Tapi ini adalah topologi yang kita gunakan di praktikum. Tapi pada saat kondisi saat ini, karena kita belajarnya berbasis e-learning, maka topologi yang kita gunakan adalah topologi yang ini. Ini sedikit Bapak jelaskan bahwasanya topologi ini adalah topologi virtual seperti yang kita gunakan kemarin, yaitu dengan VirtualBox, di mana kita memiliki satu router MikroTik dan satu PC client. Jadi switch-nya nggak ada, langsung saja. Di mana PC client kita ini kita menggunakan internal network dengan nama penghubung 1 dengan IP 192.168.xx.yy/24. XX adalah tanggal lahir kalian, YY adalah angka NIM terakhir, 2 angka NIM terakhir. Selanjutnya, Ether 2 pada routernya MikroTik menggunakan internal network dengan nama penghubung 1 juga, supaya mereka terhubung. Namanya harus sama, internal network. Menggunakan 192.168.xx.1/24. Dan Ether 1-nya kita gunakan bridge adapter. Nanti bridge adapter kita pilih wire atau wireless, tergantung nanti Anda mengambil koneksi internetnya melalui apa? Kabling atau nirkabel. Kita tambahkan DNS IP gateway router, ini itu DNS-nya, dan satu lagi 88 IP Google. Oke, mari kita praktekkan.
ini sudah ada satu PC client, satu router MikroTik, satu PC client sudah namanya Ethernet dengan penghubung 1, router MikroTik. Nah, kita perlu setting karena tidak sesuai. Oke, kita adapter 1 tadi sesuai dengan gambar, kita gunakan bridge adapter ya. Bridge adapter ini dia. Kita gunakan wireless ya. Karena kemungkinan besar Anda hanya memiliki wireless. Karena ini nanti menggunakan handphonenya masing-masing ya. Hidupkan hotspot handphonenya. Ya, nanti baru koneksi ke PC secara langsung. Bapak sudah ada, sudah aktif 1. Adapter 2 kita gunakan penghubung 1 tadi. Dan adapter 3 untuk konfigurasi. Virtual host only adapter. Oke, sudah ada ya. Wireless, penghubung 1 dan virtual box. Oke. Kita koneksikan ke WiFi yang telah tersedia. Oke, sudah terkoneksi. Kita mulai. Kita jalankan kedua. Baik, mesin virtualnya telah jalan. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu mesin virtual MikroTiknya. Kita gunakan Inbox untuk konfigurasi MikroTiknya. Ini dia. Kita koneksikan. Oke, masih belum bisa connect. Kita ulang lagi. Oke, baik. Kita reset dulu. Sistem. Reset configuration. No default configuration. Reset. Yes. Windows 7-nya sudah jalan. Dan lanjut. Nah, biasa. Seperti entrikan IP-nya sesuai pada topologi. Jalankan Inbox dan entrikan gateway. Ya. Nah, ini saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan IP gateway dan IP untuk Ether satunya, karena di sini saya sebutkan sesuaikan dengan IP gateway ya. Karena gateway pada router kita ini disconnect karena baru selesai reset, terbuka. Buka lagi Inbox. Ini dia, connect. Nah, ini router kita. Sekarang kita masuk ke IP address, kita harus mengentrikan Ether satunya dulu. Ini kan kita tidak tahu, di topologi tidak saya berikan berapa IP-nya, karena kita harus menyesuaikan dengan IP WiFi yang telah tersedia. Oleh karena itu kita menggunakan service IP DHCP client. Jadi dia sebagai client dulu. Add, kita buat Ether 1, oke. Oke, kita diberi 43.133/24. Double klik aja. Status ini dengan gateway-nya 43.1. Ini 133. Oke. Kita hapus lagi. Kita tambah IP address add 192.168.43.133/24. Add oke. Selanjutnya IP root add ke 00 ya, ke semua IP melalui gateway tadi 192.168.43.1. Ingat, gateway tidak pakai slash. Apply oke. Oke, IP Ether 1 sudah selesai. Ether 2 silahkan ditambah. Begitu juga dengan IP DNS-nya. Yang penting pastikan ping ke88 sudah berhasil. Ping 88.8. Oke. Statusnya reply ya, karena 01 sini dan memiliki waktu dan slash yang dikirim ke server Google. Jika nanti timeout akan berbeda tampilannya. Oke, silahkan dilanjutkan pada entry IP DNS untuk DHCP Ether 2 ya. Kenapa Ether 2? Karena yang akan menggunakan IP client itu di sini, DHCP client tuh, kan di Ether 2. Ikuti langkah demi langkah, dan nanti untuk tabel pengamatan silahkan di ping dari IP paling bawah, IP diri sendiri, IP Ether 2, Ether 1, gateway, dan 88 ya. Ini tidak sesuai lagi karena
kondisinya sudah menggunakan virtualisasi, dan nanti statusnya ada 4-nya, tinggal dipilih seperti biasa, dan jalankan evaluasi dan penugasan, buat laporan serapi mungkin dan kerjakan sendiri. Karena apa? Karena apabila Anda kalian mencontek, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Dan jika ada nanti kendala pada teknisnya, boleh ditanyakan kepada kami. Dan Bapak rasa cukup, silahkan ditonton video ini dan dikerjakan dengan baik. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.